Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Berita yang belum lama viral adalah peristiwa penembakan, Kang. Kita akan membahasnya dari sisi yang tanda kutip, Kang. Ada yang dibilang kejanggalan lah. Ya. Bagaimana CCTV mati, bagaimana tembus peluru sampai 4. Itu yang ada di berita-berita, Kang. Menurut Kang kayak gimana? Ya, ini menarik ya, yang sedang viral sekarang di Twitter trending 1. Iya. Ada seorang polisi adu tembak dengan polisi Iya. di rumah polisi. Sekarang sedang diperiksa polisi. Semua polisi. Semuanya polisi ini. Mudah-mudahan sih cepat terkuak ya apa Iya. yang sebenarnya Amin. terjadi, karena banyak pihak menilai kok ini kejanggalannya mirip dengan kejadian di KM 50. Betul. Ketika ada 6 syuhada Laskar FPI, semoga mereka mendapatkan Amin. surga Allah. Amin, amin. Dengan bypass ya, Iya. dengan karena meninggal syahid. Nah, ini cara-caranya mirip gitu, Kang. Tadi kan disebutkan sama Kang Jarot. Ini ada tembakan yang tepat, kemudian ada seperti sayatan-sayatan, tapi katanya disebut itu dari sebetan peluru. Beberapa jarinya juga nggak ada, dipotong. Nah, ini kalau kejadiannya seperti yang dilaporkan di berita-berita, ya nggak masuk akal gitu. Kemudian dibumbui dengan kisah upaya dia untuk melecehkan istri Irjen itu ya. Padahal di rumah dinas polisi banyak orang yang berjaga-jaga gitu. Logika secara psikologisnya nggak masuk. Orang kalau akan melakukan kejahatan seksual, katakanlah begitu, maka dia akan mencari tempat yang sepi. Betul. Dia akan mencari waktu yang relatif sepi gitu. Ini enggak gitu. Kita sih tidak bisa berbicara terlalu banyak karena bukan pakar di bidangnya, tapi pertanyaan terbesar kita ketika ini mirip dengan kejadian KM 50, mudah-mudahan ketika ini berhasil dibongkar, ini akan terbuka pula yang KM 50 gitu. Amin. Dan memang HP pun hilang katanya, Kang. Nah, 3 HP-nya. Kemudian WA, Facebook segala macam diretas. Nah, dan itu dari kejadian ke publikasi dari polisi ada jeda berapa? 2-3 hari. Apa yang terjadi di 2-3 hari itu? Itu kan pertanyaan besar yang harus dijawab dengan clear. Dan kalau misalnya selevel rumah mewah tersebut CCTV mati, walau alam ya, Kang ya. Tapi sepertinya kok agak aneh, Kang. Ya aneh, sama anehnya dengan CCTV di jalan tol juga gitu. Kok tiba-tiba rusak gitu. Kok rusaknya seperti yang bisa di-setel. Dari waktu segini sampai segini rusak dulu nih. Yang menembak langsung pertama sekali nembak siapa? Almarhum. Ada yang kena? Tidak. Aneh. Tadi kita udah sempat bicara juga masalah perilaku pejabat negeri kita yang. Nah, sekarang kalau ditambah perilaku aparat seperti ini, mungkin mudah-mudahan mereka bisa lebih baik ya, Kang, ke depannya. Atau gimana, Kang? Ya, ini ujian Pak Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk menunjukkan ketika kubu oposisi, katakanlah begitu ya, Imam Besar Habib Rizik Syihab yang sering mengkritisi negeri ini untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Ini sebaliknya terjadi di tubuh Polri sendiri, bahkan rumah pribadi. Nah, kalau di sini bisa dibongkar dengan bagus, dengan fair, secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, mudah-mudahan sih ya ini menjadi titik balik bahwa para pejabat tidak bisa lagi main-main, tidak bisa lagi sok kuasa, karena ada yang jauh lebih berkuasa di atasnya gitu. Ada di atas Irjen ya ada Kapolri, di atas Kapolri ada Presiden, di atas Presiden ada Tuhan. Betul gitu. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya CCTV manusia bisa rusak, tapi CCTV Tuhan sulit ya, Kang. Nah, berarti kan sebenarnya ini pembenahan yang dari atas Pak Kapolri sendiri sampai turun ke bawah merembas itu sebetulnya idealnya harus ya, Kang, atau gimana, Kang? Kan ini karena gini, Kang, kalau sempat yang di viral itu bagaimana harapan mereka terhadap polisi dari masyarakat itu tidak bagus, Kang. Ya, memang bukan hanya ke polisi ya, ke pengadilan, pengadilan, ke DPR, ke aparat seperti itu ya, Kang. Menteri, ke presiden gitu. Ya, hari ini kita sedang berada di titik nadir dalam kepercayaan terhadap para
pejabat di negeri ini. Iya. Agak sulit dan rumit memang, Kang. Ini pembenahannya harus dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, tapi itu pun tetap tidak bisa dilakukan kalau pucuk pimpinannya juga bermasalah. Proses perubahan yang radikal, perubahan yang cepat, yang revolusioner, itu baru bisa dilakukan ketika pemimpin rezim hari ini digantikan oleh pemimpin yang betul-betul memahami apa yang menjadi kehendak rakyat. Iya. Makanya, dan hari ini pun tadi saya buka Twitter, trennya adalah perihal presiden kita, Kang. Sampai 7.000-an lebih waktu saya buka awal, itu sudah langsung memberikan retweet, Kang, terhadap ya biasa, Kang. Apa hashtagnya? Iya, Jokowi beban rakyat. Jokowi beban rakyat. Dan J-nya Jokowi, J, B-nya beban rakyatnya besar, Kang. Jadi JBR-nya besar. Kalau dicari. Nah, itu kan sebetulnya kalau yang tadi Akang bilang, dari atasnya saja kurang memberikan tauladan, sehingga sampai ke bawah pun juga sulit, kan? Ya, itulah yang sedang terjadi di negeri ini. Tidak adanya sosok keteladanan yang bisa kita ikuti. Dan saya sih tidak ingin menyalahkan Pak Jokowi dalam hal ini. Karena apa-apa yang beliau lakukan itu kan tidak bisa atas kehendak posisi beliau sebagai presiden. Tapi kita tahu bersama lah sinyalemen orang-orang kuat yang ada di sekitarnya itu yang mengendalikan beliau. Harus bersikap ini, jangan bersikap itu, dan seterusnya. Ya ini yang menghambat proses-proses demokrasi di negeri ini. Maka presiden ke depan harus presiden yang bersih dari oligarki. Atau presiden yang mampu untuk tidak diatur oleh oligarki. Itu yang terjadi di eranya Soeharto dulu. Iya. Meskipun di ujung-ujung gagal juga melawan oligarki, tapi sebelum-sebelumnya itu kan relatif berhasil. Betul. Bahwa para oligarki, kalau dulu bahasanya sih bukan oligarki, konglomerat. Iya. Para konglomerat itu bisa dikumpulkan, bisa dikondisikan, bisa diatur gitu, bisa di manage ruang gerak mereka. Nah kalau hari ini kan sebaliknya gitu, bahwa para politikus yang diatur oleh oligarki tersebut. Bahkan triliunan katanya dananya, Kang, untuk mengatur itu ya, Kang? Iya, kan kita dengar juga kemarin gitu bahwa sudah disiapkan dana sekitar 35 triliun atau ada yang bilang lagi 110 triliun itu untuk membeli parpol, membeli tiket capres. Jadi yang sedang kita perjuangkan hari ini adalah melawan itu, Kang. Dan berat, pasti berat, tapi kan ini jihad kita, ini jihad konstitusi kita, ini jihad politik kita. Hasil akhir bukan urusan kita. Kita fokus pada proses-proses yang kita lakukan untuk mendapatkan pemimpin yang baik yang bisa membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Minimal channel Saiful Jaman ini terus bisa menjaga kesadaran rakyat ataupun masyarakat bahwa pemilihan itu harus berdasarkan kriteria yang tadi ya. Insya Allah, mudah-mudahan, mohon doanya juga harus. Amin. Kita juga pasti banyak hambatan dan tantangan ya. Iya. Sedekah Al-Quran adalah salah satu amal jariah yang menjadi sumber pahala yang insya Allah terus mengalir bagi orang-orang yang melaksanakannya. Seringkali satu mushaf di masjid dan pondok pesantren digunakan bergantian oleh puluhan santri. Mari sahabat semua, bahagiakan sahabat-sahabat kita di tepian negeri dengan mensedekahkan Al-Quran untuk mencetak hafid-hafid baru. Kami mengajak sahabat semua untuk ikut berdonasi dalam program sedekah Al-Quran bagi para santri-santri yang akan disebarkan ke banyak rumah-rumah tahfiz dan pondok pesantren yang membutuhkan. Sahabat bisa mengirim donasi ke Yayasan Putra Husni Indonesia di nomor rekening berikut ini.